Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiatina a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Syukur alhamdulillah kita masih bisa berjumpa lagi di channel Berkah 3 Menit ini, channel inspirasi Islam dan keutamaan dalam beramal. Salawat serta salam tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi sayyidina wa maulana Muhammad. Besar harapan dan doa saya, semoga saudaraku semua selalu diberikan kesehatan, dimurahkan rezekinya, dan dipanjangkan umurnya. Amin amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, perlu kita ketahui hukum berhubungan suami istri di bulan Ramadan. Di bulan Ramadan terdapat beberapa hal yang dapat membatalkan ibadah puasa. Hal ini membuat umat muslim saat menjalankan ibadah puasa harus menjauhi larangan-larangan tersebut, agar ibadah puasa yang dilaksanakan menjadi berkah. Selain menghindari dari makan dan minum secara sengaja, ada larangan lain yang harus ditaati, yaitu tidak berhubungan suami istri saat menjalankan ibadah puasa, karena akan membatalkan puasa tersebut. Saat menjalani ibadah puasa, tidak selamanya berjalan lancar. Terkadang ada godaan dan cobaan yang silih berganti datang dan mendekat. Di antara cobaan yang berat tersebut yaitu ketika datangnya nafsu untuk bersetubuh dengan suami atau istri yang sangat besar. Padahal waktu maghrib masih lama datang. Jika tidak terhindarkan, maka ada tebusan dari kesalahan tersebut yang harus segera dilakukan. Hukum berhubungan suami istri di bulan Ramadan. Hukum berhubungan suami istri di saat bulan Ramadan dibagi menjadi dua kondisi, yakni saat malam hari dan siang hari. Simak penjelasan lengkapnya berikut ini. Hukum berhubungan suami istri pada malam hari. Berhubungan intim suami istri pada malam hari di bulan Ramadan hukumnya mubah atau boleh. Hal ini terdapat dalam firman Allah Subhanahu wa taala, yakni dihalalkan bagi kamu pada malam hari bulan puasa bercampur dengan istri-istri kamu. Mereka adalah pakaian bagimu dan kamu pun adalah pakaian bagi mereka. Allah mengetahui bahwasanya kamu tidak dapat menahan nafsumu. Karena itu Allah mengampuni kamu dan memberi maaf kepadamu. Maka sekarang campurilah mereka dan ikutilah apa yang telah ditetapkan Allah Subhanahu wa taala untukmu. Dan makan minumlah hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam, yaitu fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai datang malam. Quran Surah Al-Baqarah ayat 187. Saat ingin berhubungan intim, niatkan hanya untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala dan meraih maksud yang paling baik dari bersetubuh, yakni untuk mendapatkan keturunan. Maka dari itu, jangan lupa untuk mengucapkan basmalah sebelum bersetubuh. Hal ini dikarenakan berhubungan intim atau jima merupakan bagian dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalil yang menjadi besar disunahkannya membaca basmalah sebelum jima adalah firman Allah sebagai berikut. Istri-istrimu adalah tanah tempat kamu bercocok tanam. Maka datangilah tanah tempat bercocok tanammu itu bagaimana saja kamu kehendaki. Dan kerjakanlah untuk dirimu dan bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah bahwa kamu kelak akan menemuinya. Dan berilah kabar gembira untuk orang-orang yang beriman. Quran Surah Al-Baqarah ayat 223. Selain membaca basmalah, ada juga doa yang dapat
dibaca sebelum berjima, berdasarkan sabda Rasulullah SAW. Seandainya salah seorang kalian ketika akan mendatangi istrinya atau berjima mengucapkan dengan nama Allah, "Ya Allah, jauhkanlah kami dari setan dan jauhkanlah setan dari apa yang Engkau berikan kami dari rizki." Seandainya ditakdirkan dari jima itu seorang anak, maka setan tidak bisa membahayakan anak itu untuk selamanya. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Hukum berhubungan suami istri pada siang hari. Sedangkan untuk hukum berhubungan intim yang dilakukan pada siang hari, para ulama sepakat bahwa berhubungan intim dilakukan puasa atau sebelum maghrib tiba hukumnya haram, dan hal itu bisa membatalkan puasa. Bagi kaum muslim yang menjalankan hubungan intim pada siang hari, diwajibkan baginya menjalankan kifara udma atau disebut denda besar yang dilakukan sesuai urutan. Tidak dapat dipilih salah satu berikut ini. Pertama, ia harus memerdekakan hamba sahaya perempuan yang tidak beriman. Tidak boleh yang lain. Sahaya tersebut harus terbebas dari cacat yang mengganggu kinerjanya. Yang kedua, jika tidak mampu, ia harus berpuasa selama 2 bulan berturut-turut. Yang ketiga, jika tidak mampu, ia harus memberi makanan kepada 60 orang miskin, masing-masing sebanyak 1 mud atau kurang lebih sepertiga liter. Jika dihubungkan dengan konteks zaman sekarang, denda yang pertama tidak mungkin dilakukan. Hal ini dikarenakan tidak ada lagi perbudakan di zaman sekarang. Maka sanksi kedua harus dilaksanakan kecuali ada halangan yang dibenarkan oleh syariat. Maka sanksi ketiga yang menjadi denda atau tebusan terakhir yaitu memberikan 60 paket makanan pokok yang masing-masing beratnya 60 ons. Denda-denda tersebut diterangkan pada hadis riwayat Al-Bukhari. Abu Hurairah meriwayatkan, ada seorang laki-laki datang kepada Rasulullah SAW, lantas berkata, "Celakalah aku mencampuri istriku di siang hari di bulan Ramadan." Beliau bersabda, "Merendahkanlah seorang hamba sahaya perempuan." Dijawab oleh laki-laki itu, "Aku tidak mampu." Beliau kembali bersabda, "Berpuasalah selama 2 bulan berturut-turut." Dijawab lagi oleh laki-laki itu, "Aku tak mampu." Beliau kembali bersabda, "Berikanlah makanan kepada 60 orang miskin." Hadis riwayat Al-Bukhari. Perlu kita pahami bahwa hukum ini tidak bisa dilanggar dan dihindarkan dari 3 jenis denda ini. Tidak dapat juga untuk dibatalkan puasanya, terlebih dahulu baik dengan makan atau minum, sebelum melakukan hubungan intim agar harapan dan terhindar dari kifara ini. Itu dia informasi lengkap mengenai hukum berhubungan intim suami istri di bulan Ramadan. Semoga bermanfaat dan menjadi wasilah untuk kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.